Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Domia Era Fadila Ramadanti, NIM 2019-295. Kelas B semester 5 Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang dipertanyakan dalam tugas hukum klinis ini. Bagaimanakah hukum yang diberikan jika tersangka pelaku pencabulan dan korban masih sama-sama di bawah umur? Sebelumnya di sini saya akan sampaikan bahwa keduanya masih digolongkan sebagai anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal sebagai pelecehan seksual. Namun KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni yang diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, termasuk juga persetubuhan. Namun undang-undang ini disebutkan sendiri. Segala perbuatan apabila telah melanggar kesopanan atau kesusilaan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Jika perbuatan Andi yang telah dilakukan ke Bunga itu merupakan perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu, maka perbuatan tersebut melanggar pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Di sini Andi dan Bunga sudah melakukan hubungan ini selama 8 kali, yakni 3 kali di rumah korban, 2 kali di rumah pelaku, dan 3 kali di kebun saat korban dan teman-teman pelaku bermain peta umpet walaupun saat bermain. Bagaimana jika Andi dan Bunga melakukannya atas dasar suka sama suka? Hal ini perlu dibuktikan dan diterangkan lebih lanjut, karena meskipun benar demikian, anak yang belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana pencabulan tidak dapat dipidanakan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mempunyai prinsip menjauhkan anak dari penjara, melainkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan sebagai berikut. A. Menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali. B. Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan oleh orang dewasa. Pendekatan restoratif harus dikedepankan, yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggung jawab, serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Mengingat Andi si pelaku pencabulan anak masih berumur 13 tahun atau masih dikategorikan dalam anak-anak, di mana dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Maka dari itu proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
di mana beberapa substansi dari undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, mengatur tentang upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, kemudian mengatur juga tentang syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak. Baik si Andi sebagai pelaku dan Bunga sebagai korban, keduanya masih di bawah umur. Maka identitas mereka berdua wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun media elektronik lainnya. Hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.